Atau lagunya apa? Lagunya nostalgia. Berarti hari Minggu hanya dijadikan sebagai hari khusus. Padahal Tuhan berkata, biarlah jiwaku memuji Allah di setiap waktu, baik dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka. Berarti kita harus terus memuliakan Allah, kita harus menikmati hadirat-Nya. Apakah kita juga harus siap untuk kita memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh? Kalau kita melihat di ayat 3 Bapak Ibu Saudara, bahwa di situ pemazmur berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan, yaitu bait Allah, tempat umat Tuhan berjumpa dengan Allah lewat ibadah dan lewat persembahan kurban. Berarti hal itu ada kerinduan mendalam mengisi lubuk hati, jiwa dan raga kita. Itulah sebabnya dalam ayat 11 berkata, sebab lebih baik di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain, lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada di kemah-kemah orang fasik. Pemazmur berkata, berarti ini menunjukkan ada perjumpaan dengan Allah jauh lebih berharga dan bermakna dibandingkan dengan hal-hal lain. Banyak orang-orang Kristen yang saya temui Bapak Ibu Saudara tidak punya komitmen yang sungguh-sungguh, dan bahkan hari Minggu dijadikan hari libur. Hari apa? Cuci pakaian. Hari Minggu dijadikan apa? Hari untuk mancing ikan. Hari untuk apa? Kita untuk jalan-jalan. Padahal Tuhan merindukan setiap yang bernafas di bumi ini harus memuliakan Allah dan bersorak-sorak baginya. Karena itulah yang diinginkan Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga hal itu Bapak Ibu Saudara, mengapa perjumpaan Allah sangat berharga bagi pemazmur? Jawabannya ada di ayat 12. Sebab Tuhan adalah matahari dan perisai kasih dan kemuliaan, dan Ia berikan, Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercelah. Bagi pemazmur bahwa Tuhan adalah matahari, Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah sumber kasih dan kemuliaan, dan Tuhan bertindak adil bagi siapapun. Artinya bahwa Allah, Dia tetap menunjukkan kebaikannya. Adapun Dia bertemu dengan orang jahat, Dia bertemu dengan orang baik, Dia tetap menunjukkan kasih-Nya. Dia benar-benar memberikan yang terbaik bagi manusia. Tetapi banyak manusia ketika sudah menikmati berkat Tuhan, sudah dikasih padi banyak, lupa kasih persepuluhan kepada Tuhan. Benar tidak? Benar. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita sesungguhnya kita juga diajarkan ketika kita mendapatkan berkat dari Allah. Allah itu ketika Dia mencurahkan hujan dari atas, artinya apa? Supaya sekali-kali kita harus memandang, ternyata Allah kita masih hidup dan peduli kita. Tetapi jika Tuhan tidak baik dan tidak peduli dengan kita, Dia akan membuat kemarau panjang dan bahkan membuat kita itu bersungut-sungut, sama dengan bangsa Israel. Bangsa Israel baik dalam kelimpahan, baik di dalam susah, pokoknya sungut. Pokoknya tidak berkenan di hati Allah. Kenapa? Karena mereka itu hanya maunya yang enak-enak saja, tidak mau diproses, tapi banyak protes. Nah, ini yang menjadi masalah Bapak Ibu Saudara. Sehingga hal itu, Allah itu adalah Allah yang setia, dan bahkan Dia memancarkan matahari dari timur. Itu tandanya bahwa Ia masih mengasihi kita. Dia tidak mau ciptakan gelap tetap gelap atau terang tetap terang, tidak. Tapi Dia jadikan terang itu supaya kita dapat bekerja,
Supaya apa? Kita dapat melaksanakan misi Allah. Kita dituntut untuk harus bekerja dengan baik, supaya jangan sampai ketika berkat itu sudah tidak ada, kita persalahkan Tuhan, dan bahkan kita bilang pasrah, dan bahkan kita menyalahkan Tuhan dan tidak percaya akan kuasanya. Tuhan suruh kita tidur? Tidak. Tapi Dia suruh kita di siang hari kita harus bekerja keras. Sehingga pernah saya berkata, Bapak Ibu Saudara, di jemaat, bahwa ada jemaat itu biasanya kalau pagi-pagi sudah bangunnya telat, terus masih gelinting rokok, masih hapa, kalau orang Sumba Timur bilang, habis itu pokoknya lama sekali bisa menikmati itu. Tiba-tiba hujan turun. Pada saat hujan turun masuk selimut lagi, akhirnya lupa kerja. Berarti akhirnya kita berkata bahwa ketika berkat itu tidak ada pada kita, kita berkata Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu tidak baik. Berarti yang salah Tuhan atau kita? Kita. Kenapa? Kita diberikan potensi kemampuan, yaitu akal, untuk bagaimana menata hidup ini dengan baik dan benar. Dan bahkan ketika segala sesuatu kita sudah nikmati, ketika segala berkat itu kita sudah terima dari Allah, tentunya kita harus bersyukur kepada sumber berkat itu, yaitu Allah. Dengan demikian, itulah di mana Allah memberikan peringatannya dalam hukum yang keempat, bahwa Dia berkata, kuduskanlah hari Sabat. Berarti 6 hari lamanya kita bekerja, dan hari yang kudus itu di hari Minggu kita harus datang bersekutu dengan Allah. Tapi masih banyak orang yang protes. Kalau datang gereja agak lama sedikit 2 jam, langsung komentar, pelayannya begini, panjang sekali, bikin ngantuk. Tapi saya percaya jemaat sini tidak mengantuk. Tapi jemaat yang punya kerinduan mau menikmati hadirat Tuhan dan bahkan mendengarkan firman dan siap untuk melakukannya. Hal itu Bapak Ibu Saudara, di sini bahwa pemazmur punya kerinduan untuk mengenal Dia dengan baik, sehingga ia memberikan kesaksian berdasarkan pengenalannya kepada Tuhan, sehingga pemazmur menyatakan lebih baik 1 hari di hadirat Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Tapi di antara kita lebih suka di tempat yang lain dibandingkan di hadirat Tuhan. Sehingga hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia saat ini adalah hari-hari yang penuh dengan hal kejahatan, sehingga kita perlu terus-menerus diisi dengan kebenaran, bahwa kita harus pakai hidup ini dengan memuliakan Tuhan, karena hidup ini adalah kesempatan. Sehingga ada ujian yang berkata, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini untuk melayani Tuhan. Saya berharap majelis jemaat kita semua yang hadir, termasuk pelayan, kita sama-sama bekerja keras untuk terus memuliakan Tuhan. Ada gerakan, ada semangat, dan bahkan kita harus bersuka cita, sehingga tidak kita hiraukan rasa lelah, jenuh dan capek. Dan bahkan kalaupun lelah dan capek, kita harus berkata, kalau saya benar-benar bersekutu dengan Tuhan, jiwaku akan dikuatkan, lelahku akan dikuatkan oleh Allah. Sehingga hal itu Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan hidup kita, pernahkah kita memiliki kerinduan berjumpa dengan Tuhan sampai kita merasa jiwa kita hancur? Pernah? Jangan sampai pernah, tapi datang gereja Senin Kamis naik bahaya. Dan bahkan ini yang sering fakta Bapak Ibu Saudara, yang sering terjadi. Orang Kristen, orang Sumba biasanya datang gereja pada saat perjamuan kudus, pada saat Natal, Tahun Baru, setelah itu Paskah, setelah itu bilang dari gereja. Cari Tuhan hanya di saat tertentu, pada saat baptis, habis baptis, cari Tuhan pada saat sini,
Habis cari Tuhan, pada saat sudah dipanggil Tuhan. Nah ini bahaya. Ibu pendeta, Pak pendeta, tolong dulu. Ibadah penghiburan, kalau pendetanya tidak datang, marah. Padahal tidak pernah ke gereja. Ini bahaya. Ini berbahaya bagi besar. Sehingga hal ini, pernah kita berkata, aduh, saya kalau 1 minggu tidak pergi gereja, rasanya jiwa saya kosong, hati saya tidak nyaman, hidup saya tidak karu-karuan. Pernah tidak? 1 minggu tidak datang, rasanya sudah 1 tahun atau 1000 tahun. Benar? Padahal Tuhan bilang 1000 tahun itu dianggap satu hari. Berarti pergunakan hari-hari hidup kita dengan terus memuliakan Tuhan. Ingat bahwa ketika kita di luar Tuhan, tidak ada kebahagiaan sejati, tidak ada sukacita sejati, tidak ada damai sejati. Yang ada hanya damai semu, sukacita palsu, dan kebahagiaan sementara. Ini yang bahaya. Tak tahu kalau di gereja sukacita, pas di rumah ngamuk, marah. Ini bahaya. Berarti ini adalah sukacita palsu. Kalau sukacita sejati, baik di gereja, baik di rumah, baik dimanapun kita berada, kita tetap sukacita. Itu yang Tuhan inginkan. Sehingga hal itu besar, mari kita belajar untuk memiliki kerinduan dekat dengan Tuhan. Jika selama tahun 2024 Tuhan mendapatkan kita menghabiskan waktu di tempat lain daripada di rumah Tuhan, mari kita bangkit dan memiliki kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah-ibadah kita. Bangkitkan semangat untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, kerinduan berjumpa dengan Tuhan, dan juga punya kerinduan melakukannya. Jangan sampai kita jadi orang fasik. Ya, kita tahu kebenaran, dengar, tapi pas habis dengar pulang, tadi dengar apa? Lupa. Nah, padahal kita diingatkan bahwa ketika kita sudah dengar firman, juga kita harus melakukannya. Kenapa kita dikatakan bebal, Bapak Ibu Saudara, termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara? Jangan sampai cuma berjemaah, tidak termasuk saya. Jikalau saya cuma berkata, Bapak Ibu Saudara mengasihi, tiba-tiba saya keluar pukul orang, bebal tidak? Bebal. Berarti saya orang jahat. Saya hanya tahu berkata-kata, tapi tidak tahu berbuat. Sehingga hal ini Bapak Ibu Saudara, kita harus mampu, kita harus menyatakan janji kita di hadapan Tuhan, dan bahkan kita harus melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Jangan kita abaikan persekutuan. Kita harus tetap hidup di dalamnya. Kita lebih suka 1000 hari di tempat lain daripada 1 hari di rumah Tuhan. Jika hal-hal ini selalu kita lakukan di tahun 2024, marilah kita punya komitmen di tahun baru ini. Pilihlah hari mana yang menghidupkan kita dekat dengan Tuhan atau jauh dari Tuhan, tergantung dari pilihan. Menikmati kesenangan sesaat atau melakukan kehendak Tuhan atau melakukan kehendak sendiri, ujung-ujungnya menyesatkan diri sendirilah. Pilihlah mana yang menghidupkan dan yang menyelamatkan. Sehingga hal itu Bapak Ibu Saudara, jangan biasakan melakukan yang salah, tapi biasakan melakukan yang benar. Sehingga jangan sampai bilang, saya ini manusia lemah, saya ini manusia terbatas. Kalau kita hanya terbatas terus, berarti kita tidak akan masuk kerajaan surga. Betul tidak? Padahal Tuhan berkata, sempurnalah kamu sebab Bapakku di surga sempurna. Kita dituntut untuk harus melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan. Jika hal itu Bapak Ibu Saudara, jika kita mau selamat, kita harus terus mencari Tuhan sampai akhir hidup kita. Terpujilah nama Tuhan.
memberkati firman-Nya dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita meresponnya dengan menyanyikan